Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sebelum kita memasuki ibadat tobat, mari kita bersama-sama berdoa untuk doa pembangunan paroki kita. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita siapkan lagu pembuka, Puji Syukur 596. Hendak menghadap tata kerahiman, tempat orang berdosa beroleh kasihan. Walau kami durhaka melawan cinta-Mu, namun kami percaya belas kasihan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan ibadat pengampunan atau ibadat tobat, pada sore menjelang malam ini kita mau menyiapkan hati kita supaya kita semakin intensif menyadari dan mengalami betapa di hadapan Tuhan dan sesama seringkali kita keliru, salah, dan melakukan dosa-dosa.
Dan karena itu dengan rendah hati kita mau datang pada saat ini, mohon rahmat belas kasihan Tuhan, supaya kita menyadari kita membutuhkan kemurahannya, pengampunannya, agar kita mengalami kembali semangat hidup yang baru, mengalami suatu hidup yang baru, karena Tuhan memberikan rahmat-Nya, pengampunan belas kasihan. Tema ibadat tobat kita, membaharui diri dengan mengikuti Kristus secara tulus. Mari saudara-saudari, kita sejenak menyadari diri kita yang penuh dengan kekeliruan, kesalahan, bahkan dosa-dosa. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, dengan tangan terbuka Engkau selalu menanti di ambang pintu-Mu dan menerima anak-anak-Mu yang mau kembali ke hadirat-Mu. Kini kami semua menghadap-Mu. Kami mau meneliti diri kami dan mau mengikuti serta menyesali segala kekurangan, kelalaian dan kelemahan kami. Maka kami mohon berilah kami kekuatan agar dapat kembali menjadi putra-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu agar kami dapat mengikuti jejak-Mu, yaitu jejak putra-Mu Yesus di jalan salibnya yang selama masa prapaskah ini banyak kami renungkan. Dengan itu kami berharap dapat membarui semangat hidup kami untuk menjadi anak-Mu yang baik. Ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus putra-Mu Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab kedua Tawarik. Ketika Israel diperintah oleh Raja Sedekia, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Tuhan sayang kepada umat-Nya dan kepada tempat kediaman-Nya. Tetapi mereka mengolok-ngolok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan terluput dari pedang diangkutnya ke Babel. Mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah ini pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat, karena tanah itu menjadi tandus selama tahun Sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Maka dimaklumkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan maklumat ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia.
Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allah menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi sabda Tuhan, puji syukur 599. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar, Yesus berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk lalu mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian yang melakukan dosa. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama yang melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis ke tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan Yesus, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, anak-anak sekalian, dari bacaan pertama kitab Tawarik, kita mendengarkan bagaimana pergumulan bangsa Israel dalam penderitaan, dalam kesusahan, dan juga dalam memperoleh kembali masa depan hidup yang baru. Dikisahkan dalam bacaan pertama ini, bangsa Israel terlalu jauh melakukan kesalahan, terlalu banyak kesalahan, bahkan dosa yang mereka lakukan. Mereka tidak mau mendengarkan para pewarta, para pembawa firman, bahkan mereka mengejek, menolak, sebagian dipukuli dan dibunuh nabi-nabi utusan Tuhan. Sama sekali mereka tidak lagi mengindahkan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Mereka bahkan melawan Tuhan dengan meninggalkan Tuhan dan lebih percaya kepada dewa-dewi bangsa lain.
Karena itu Tuhan membiarkan bangsa ini dikepung, diserang oleh bangsa-bangsa lain, terutama tetangga-tetangga dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya, orang-orang Kasdim, ya, yang menghantam mereka, atau disebut di sini Raja Aram yang sungguh menghancurkan bangsa ini. Tetapi dalam pergumulan penderitaan itu mereka menyadari betapa Allah begitu mengasihi kita, tetapi kita tidak tahu diri, melupakan Allah, melupakan Yahweh, sehingga mereka terpuruk dan hancur di tanah pembuangan karena mereka tidak lagi mau mengharapkan belas kasihan Tuhan. Namun dalam perjalanan waktu akhirnya mereka menyadari kita ini lama-kelamaan makin hancur dan makin terpuruk. Kita mesti berbalik segera kepada Tuhan dan mohon belas kasihan, mohon pengampunannya. Karena itu melalui para nabi-nabi yang diutus ke tanah pembuangan, mereka memohon belas kasihan pengampunan Tuhan. Dan Tuhan akhirnya luluh hatinya melihat penderitaan bangsa ini, umat pilihan Allah sendiri. Dan dikatakan akhirnya Allah memakai raja bangsa Persia yang kebetulan berkuasa waktu itu, Raja Kores. Ketika bangsa ini sudah puluhan tahun di tanah pembuangan, sekitar 70 tahun, mereka mengalami penderitaan yang amat luar biasa. Melalui Raja Kores, Tuhan mengizinkan bangsa ini kembali ke tanah air mereka, membangun masa depan, membangun bait Allah, membangun Yerusalem, membangun kota mereka, membangun hidup mereka yang lebih baik. Di sini kita bisa melihat dalam bacaan pertama, kerahiman Tuhan membuat bangsa ini dapat hidup bersemangat dan memperoleh kembali kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian. Itulah juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Efesus. Dikatakan Allah kita adalah Allah yang kaya akan rahmat. Rahmat apa? Rahmat belas kasihan, rahmat pengampunan, rahmat kemurahan. Dan ketika orang mengandalkan Tuhan dalam kesesakan, dalam derita, bahkan dalam keterpurukan sekalipun, tidak sia-sia harapan mereka. Allah memperhatikan orang yang sungguh merasa bersalah, berdosa, dan menyesali kesalahannya. Allah mau memberikan pemulihan, bahkan memberikan kekuatan kepada orang yang mau beriman, mau kembali bertobat, percaya kepada Yahweh. Dan banyak peristiwa di mana ketika orang bertobat, ketika orang kembali kepada Allah, seakan-akan mengalami hidup yang baru. Hidupnya penuh dengan kedamaian, hidupnya penuh dengan sukacita, hidupnya penuh dengan belas kasihan, hidupnya penuh dengan kemurahan. Karena apa? Karena dia mengalami kemurahan Tuhan. Bahkan hidupnya penuh dengan makna-makna, bahkan menghasilkan buah-buah yang lebih baik, yang berguna dan juga bermanfaat dan menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi sesama. Maka memang salah satu jalan untuk membalikkan hidup kita menjadi lebih baik adalah pertobatan. Dan itulah yang ditekankan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Ketika dihadapkan kepadanya seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan seluruh rakyat datang menghadap Yesus. Mau diapakan wanita seperti ini? Menurut hukum kami, hukum nenek moyang kami, hukum Musa, wanita seperti ini harus ditempatkan di muka umum, di lapangan besar, dan dilempari batu atau dirajam sampai dia mati. Jadi hukum pembalasan atau hukum pengadilan seperti itu. Tapi Yesus tidak sanggup menghukum wanita ini karena belas kasihannya begitu luar biasa, kemurahannya begitu melebihi itu penghukumannya, sehingga dikatakan Yesus hanya tunduk dan menulis di tanah. Tapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang kebanyakan tidak sabar. Dia mengatakan, "Hei, berdirilah dan lihatlah wanita ini. Menurut kamu,
apakah yang harus dilakukan wanita ini? Dihukumkah atau tidak? Karena kalau Yesus mengatakan hukum, berarti Yesus sudah menyalahi dia punya firman, dia punya ajaran, hukum belas kasihan, kemurahan dan pengampunan. Kalau dia mengatakan jangan dihukum, berarti Yesus juga melawan hukum yang berlaku saat itu, melawan hukum Musa. Maka Yesus dipersalahkan. Jadi apapun jawaban Yesus, semuanya salah. Dikatakan iya silakan menghukum juga salah, dikatakan jangan menghukum juga salah. Karena mereka memang seakan-akan mencari kesalahan Yesus, dan dikatakan memang jelas-jelas mereka mau mencobai Yesus. Jadi memang kebiasaan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, hanya mencari kesalahan orang dan harus mencobai orang lain. Sehingga mereka dikatakan tidak ada damai, karena terus-menerus hanya mencari kesalahan, hanya mau mengadili orang lain. Tapi Yesus memang berdiri dan juga menyadarkan mereka. Dia katakan, oke, silakan menghukum wanita ini. Jikalau kamu tidak punya dosa, orang yang paling pertama menghukum itu adalah orang yang tidak punya dosa, orang yang paling bersih. Silakan menghukum kalau kamu tidak punya dosa, kalau kamu tidak punya kesalahan. Apa yang terjadi? Kata-kata Yesus yang penuh kuasa ini ternyata menyentuh hati atau sanubari orang-orang yang mendengarnya. Padahal Yesus cuma mengatakan silahkan menghukum, asalkan kalau kamu tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Kalau kamu tidak punya kesalahan, hukum. Apapun juga kamu punya aturan, lakukan itu. Tapi itulah firman Tuhan. Firman Tuhan kadang-kadang menusuk sampai di hati dan menyadarkan orang. Inilah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka justru dipertobatkan karena mereka selalu menganggap diri benar. Selalu menganggap diri itu selalu merasa bahwa orang lain salah dan dia lebih baik. Dan apa yang terjadi? Dikatakan mereka pergi satu persatu. Bahkan mereka pergi mulai daripada yang tertua. Mengapa? Bisa jadi karena yang tertua yang lebih banyak dosanya daripada yang anak-anak. Mereka menyadari itu karena firman Tuhan yang hidup menusuk hati mereka. Dan apa yang dikatakan ketika mereka sudah pergi semuanya, Yesus berhadapan dengan wanita itu dan dia mengatakan, hai perempuan, di manakah mereka ini? Karena Yesus kan tidak memperhatikan, dia menulis lagi di tanah. Dan dia mengatakan, tidak ada yang satu pun menghukum saya Tuhan. Yesus mengatakan, aku pun tidak akan menghukum engkau, pulanglah ke rumahmu dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang mau dikatakan dalam hal ini? Menghadapi orang yang berdosa, menghadapi orang yang penuh dengan kesalahan, Tuhan tidak menghukum. Maka juga spirit daripada sakramen tobat bukan penghukuman, bukan pengadilan, tapi suatu penyembuhan. Tuhan menguatkan kembali orang yang merasa bersalah dan berdosa, dan Tuhan menganjurkan supaya kita mau hidup benar, melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan belas kasihan kemurahan seperti yang kita terima dari Tuhan. Itulah spirit daripada pertobatan, spirit daripada sakramen tobat, supaya kita mau memperbaiki diri, menyadari kebaikan Tuhan, mensyukuri itu, dan juga berlaku baik, tidak lagi melakukan kesalahan tetapi melakukan kebenaran-kebenaran dalam hidup. Maka ibadat tobat kita ini mengajak kita supaya walaupun kita bersalah, walaupun kita penuh dengan dosa, ya, hidup kita bagaikan penuh dengan lumpur-lumpur dosa hitam, tetapi Tuhan bisa memulihkan, memberikan kembali cahaya menjadi putih karena rahmat, kemurahan dan belas kasihannya. Semoga kita senantiasa dikuatkan karena kemurahan belas kasihan Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan sebuah lagu sebelum kita masuk dalam pemeriksaan batin. Puji syukur nomor 600 ayat 1 dan 2. Rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku, ku tersesat didapatkan, ku
Rahmat membuatku, takwa membuatku lega. Besar nian rahmat Tuhan di awal imanku. Mari saudara-saudari kita mengadakan pemeriksaan batin, menundukkan kepala ataupun berlutut di hadirat Tuhan, dan sungguh mau mengubah kembali diri kita menjadi pribadi anak Allah. Tuhan bersabda, "Kasihanilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu." Apakah aku sungguh percaya akan Allah yang berbicara kepadaku melalui berbagai macam peristiwa, lewat orang tua, lewat pasangan hidup, lewat anak-anak, lewat sanak saudari, juga melalui sabdanya yang kudengarkan atau kurenungkan setiap hari? Apakah aku memegang teguh ajaran gereja? Apakah aku juga mau membangun hidupku, membina hidup Kristenku, dan mendalami sabda Tuhan? Apakah aku mau berjuang tanpa takut demi iman dan demi Tuhan? Beranikah aku bertindak secara benar sebagai orang Katolik, bukan hanya di tengah keluarga tetapi juga di muka umum? Apakah aku masih punya kesempatan atau waktu untuk menjalin relasi, membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa, baik itu doa pagi, doa sore, malam, atau doa apa saja? Dan maukah aku mempersembahkan hidupku kepada Tuhan melalui pekerjaanku, bekerja dengan tulus, bekerja dengan jujur, bekerja dengan disiplin, penuh tanggung jawab? Dalam menghadapi cobaan, kesulitan, masalah-masalah dalam keluarga atau dalam pekerjaan, apakah aku berharap pada belas kasihan dan pertolongan Tuhan? Tuhan bersabda, "Hendaklah kamu saling mengasihi." Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi sesamaku? Bukan hanya orang yang kucintai, pasangan hidup, orang tua atau anak-anakku, tetapi juga orang-orang di sekitarku yang susah. Apakah aku punya kepekaan atau rasa simpati dengan mereka yang menderita? Tidakkah aku memperalat saudara-saudariku untuk kepentingan pribadi, berlaku kurang baik terhadap mereka, padahal mereka juga telah berjuang untuk aku? Di tengah keluargaku, apakah aku selalu bersikap sabar, penuh kasih yang tulus, dan berusaha membahagiakan keluarga, orang tua, pasangan hidup, suami atau istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluargaku? Dalam hidup sehari-hari di tengah masyarakat, apakah aku selalu ingat akan perutusanku untuk senantiasa berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan dengan orang lain?
dalam pekerjaan-pekerjaanku, apakah saya mempersembahkan diriku untuk bekerja yang jujur, bekerja yang rendah hati, rajin, penuh tanggung jawab dan disiplin? Dan dalam pemerintahan, apakah aku patuh pada aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah? Apakah aku juga mau melaksanakannya dengan setia dan taat sebagai ungkapan kesetiaan kita kepada pemerintah yang lebih tinggi, absolut, adalah Allah kita atau Bapa kita sendiri? Tuhan Yesus bersabda, barang siapa menerima perintahku dan menurutinya, dia mengasihi aku. Sadarkah aku bahwa aku dipanggil Tuhan untuk menjadi muridnya? Apakah tujuan hidupku? Maukah aku selalu menjadi berkat bagi orang lain, membawa berkat dari Tuhan yang aku terima dan menyalurkannya pula kepada sesama? Apakah aku mau mempergunakan waktuku, hidupku ini sebaik-baiknya menjadi sarana Tuhan untuk menyampaikan rahmat-Nya, berkat-Nya? Apakah aku menjaga seluruh alat indraku, mata, pendengaran, mulutku, dan semua alat indraku untuk kebaikan, untuk memuliakan Tuhan, bukan sebaliknya untuk kenikmatan semata-mata yang menghancurkan masa depan, menghancurkan hidup dan keluargaku? Apakah aku juga selalu bertindak sesuai dengan suara hati, atau sebaliknya aku selalu melawan suara hatiku? Adakah aku senantiasa mau mengendalikan hawa nafsu, hidup dalam kesederhanaan dan hidup suci dan murni? Dan beranikah aku mengakui kesalahan ketika jatuh atau berdosa dan mohon ampun, belas kasihan dari Tuhan dan sesama? Apakah aku tidak menyombongkan diriku? Sanggupkah aku menahan rasa amarah terhadap sesama? Dan maukah aku memberikan pengampunan, belas kasihan dan permohonan-permohonan maaf mereka kuterima? Hidup adalah saling menerima dan memberi, saling memaafkan dan dimaafkan, saling mengampuni dan diampuni. Sebab dengan itu kita pun juga diampuni oleh Bapa. Saudara-saudariku, marilah dalam keheningan dan kesadaran penuh ini kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan, mohon pengampunannya, kita doakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, Tuhan itu maha baik, penuh belas kasih dan penuh pengampunan. Maka marilah kita menyampaikan doa-doa pujian kita di hadirat-Nya. Kita jawab setiap seruan, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Dengan rendah hati kita datang di hadirat Tuhan, mohon kepada Tuhan penyelamat kita, supaya Ia berkenan menjadi pengantara kita pada Bapa, dan berkenan mengampuni dosa-dosa kita, serta membersihkan diri kita dari segala dosa. Tuhan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Engkau datang bukan untuk orang yang suci,
tetapi untuk kami yang berdosa. Tuhan, Tuhan kasihanilah kasihanilah kami. kami. Engkau mengampuni Maria Magdalena yang dianggap sampah masyarakat, karena ia mau datang kepadamu dan mohon pengampunan, serta mau mengubah hidupnya. Tuhan, kasihanilah kami. Dengan senang hati engkau bergaul dengan orang-orang yang disingkirkan dalam masyarakat, dengan orang-orang yang punya nama jelek, dan dengan orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil, bahkan dituduh sebagai pendosa. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau bukanlah hakim yang mengadili orang jahat, tetapi Tuhan yang baik hati dan dengan penuh tangan terbuka menerima serta mempersilakan orang berdosa yang mau bertobat. Tuhan, kasihanilah kami. Kepada para penyamun yang disalibkan di sampingmu, engkau menjanjikan Firdaus karena mereka menyadari bahwa tindakannya salah dan menyesal. Tuhan, kasihanilah kami. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita mendoakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sebagai tanda syukur kita di hadirat-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, kami sangat kagum akan sikap Yesus kepada penyamun yang bertobat, juga kepada wanita yang berdosa. Kami pun akan menikmati kerahiman-Mu, bila Engkau sudi melepaskan kami dari segala dosa kami. Tetapi kami tetap menyadari bahwa kami ini manusia yang lemah, yang mudah sekali tergoda, terbelokkan dan jatuh. Maka kami mohon kekuatan daripada-Mu, supaya kami senantiasa dapat menunjukkan penghargaan kami terhadap anugerah besar yang hari ini kami terima dengan seluruh hidup kami. Mau mengakui kesalahan kalaupun jatuh dan mau membarui diri. Bapa, bantulah juga semua saudara-saudari kami yang sakit menderita atau juga mereka yang usia senja, khususnya Oma Sisilia. Berikanlah senantiasa semangat dalam hidup, bimbingan dan rahmat-Mu, serta kuatkanlah mereka dalam hidup, juga Oma Sisilia, supaya senantiasa beroleh rahmat kemurahan dan boleh menikmati hidup di masa tua ini bersama anak-anak dan cucu-cucu serta sanak keluarga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberikan juga belas kasihan pengampunan Tuhan dengan berkat-Nya yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudariku, dengan ini ibadat tobat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, jikalau ada di antara saudari yang mau mengaku dosa, boleh menghubungi pastor saya atau pastor Agus secara pribadi. Bisa langsung, tetapi juga lebih praktis, lebih baik itu lewat video call. Jadi bisa seperti itu supaya dalam situasi pandemi seperti ini kita lebih nyaman dalam arti karena kita berdua saja dengan video call, bukan Zoom tapi video call seperti itu. Oke, kita tutup dengan menyanyikan sebuah lagu. Puji syukur 601. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena Maha Rahim Engkau, dan hapuskan dosa salah kami karena darah Putra-Mu. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan
kasih-Mu. Terima kasih, selamat malam.